Ingat jika mereka tidak terlalu dalam mengubur jasad itu. Jika ada binatang yang mengorek-ngoreknya mencari makanan. Iya, aman, jawab Bima, dan langsung ditanggapi oleh Saipul dengan anggukan kepala. Berapa hari kau di sini, Pul? Tanya Ihsan. 3 hari saja, jawab Saipul tertunduk lesu, masih memikirkan tentang Adi yang meninggal dengan cara tragis. Tak ada obrolan hangat di antara mereka yang kini dilanda sedih. Bahkan sesekali Saipul mengusap ujung matanya dengan tangan karena air mata yang tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Saipul pulang ke rumahnya dalam keadaan sepi, tak ada berpenghuni. Dan besoknya Bima dan Ihsan mendatangi rumah Saipul. Terlihat Saipul sedang membersihkan rumahnya yang ia tinggalkan. Masuk bro, ucap Saipul mempersilahkan. Baik Pul, sepertinya kamu sedang sibuk, ungkap Ihsan. Iya, ini kotor banget karena lama ditinggalkan. Kekeh Saipul menjawab pertanyaan oleh Ihsan yang sedang bergurau. Ada yang mau dibicarakan nih sepertinya, ada apa? Tanya Saipul serius. Gak ada sih, tapi kita kudu selalu hati-hati aja karena sosok gentayangan Dewi terus menghantui, jawab Bima yang duduk di ruang tamu. Kau dihantuinya? Tanya Ihsan. Tidak ada, hanya teror panggilan telepon kemarin itu saja, jawab Saipul jujur. Karena sejauh ini ia masih aman saja, tidak pernah dinampakkan dengan sosok yang menyeramkan seperti yang dikatakan oleh teman-temannya jika Dewi gentayangan. Beruntung sekali kau Ful, sedangkan kami di sini ketar-ketir ketakutan, ujar Ihsan lagi. Kayaknya Adi bunuh diri karena stres diganggu sosok itu deh, tebak Bima. Masa sih Bim? Bukannya kata kamu dia stres gara-gara dikucilkan keluarganya, saut Saipul. Itu diantaranya juga, tapi saat aku dengar ceritanya, Adi sering menjerit-jerit ketakutan, minta tolong gitu, tapi tidak ada yang peduli dengannya. Ia dibiarkan saja di kamar tanpa dilihat kondisinya, jelas Bima menghembuskan napasnya dengan kasar. Bahkan dari keterangan sang adik, Adi sering menyebut nama Dewi, sambung Bima serius sembari menatap dua teman di hadapannya. Mereka bertiga saling tatap, masing-masing terdiam setelah menyimak penjelasan dari Bima. Sedikit banyaknya mereka juga ketakutan karena mereka sudah pernah diteror sebelumnya, lalu ditambah dengan Adi yang meninggal dunia dengan tak wajar. Apa? Menyebut nama Dewi? Iya, mungkin Adi dibayang-bayangi sosok Dewi yang gentayangan. Tapi ada juga yang bilang Adi frustasi dan stres karena pernah ditolak Dewi, jelas Bima lagi. Sejauh ini kita masih aman, tapi selanjutnya kita tidak ada yang tahu, ucap Bima lagi memperingati kedua temannya. Iya Bim, baik. Selagi tak ada yang curiga masih aman saja, jawab Saipul. Bima dan Ihsan kembali pulang. Tinggal Saipul sendirian yang masih tercenung di ruang tamu. Ia akan lebih hati-hati, apalagi temannya sudah ada yang meninggal karena teror dari Dewi. Saipul mengusap wajahnya dengan kasar. Berkali-kali ia membuang napas dengan perlahan. Tak menyangka jika begini yang akan terjadi. Bima dan Ihsan tak tahu jelas yang membuat Adi menghabisi nyawanya sendiri dengan gantung diri. Namun mereka hanya tahu Adi hanya stres dengan keadaannya sekarang. Tapi ketika mendengar penuturan dari sang adik yang paling bungsu, jika Adi sebelum bunuh diri, dia sering berteriak, bahkan meminta tolong dan menjerit-jerit menyebut nama Dewi sebagai meminta pengampunan. Bahkan sang adik mendengar jika Adi menyebutkan sekolah kosong tersebut, tempat tinggal Dewi sekarang. Namun Eki tak begitu mengerti apa yang dikatakan oleh Adi, jika itu adalah sebuah jawaban besar. Bagi keluarga Adi, dia sudah gila dan seringkali meracau tak jelas ia sebutkan sebelum meninggal dunia. Saat maghrib, Adi seperti orang kesurupan, tapi setelah itu ia tiba-tiba tertidur. Tapi sebelum tengah malam, ketika sang adik ingin menjenguk Adi, ternyata Adi sudah dalam keadaan tak bernyawa gantung diri dengan seutas tali yang diikat di ventilasi udara. Saat ditemukan, kondisi Adi sudah dingin, yang kemungkinan besar Adi sudah meninggal lumayan lama. Kepergian Adi membuat yang mereka ketakutan dan semakin hati-hati, karena bisa jadi bahaya selanjutnya
akan muncul di antara mereka. Saipul pun gelisah saat berada di kamar. Sebetulnya dirinya diminta untuk menginap di rumah sang kakak, namun ia menolaknya karena tidak ingin merepotkan saudaranya. Saipul menatap langit-langit kamar. Ia kepikiran tentang Dewi, sosok yang ia rindukan namun tak ingin bertemu. Biasanya jika ia rindu, ia akan mencium aroma tubuh Dewi yang masih melekat pada pakaiannya, aroma yang membuatnya melayang-layang. Dan baru beberapa saat Saipul terpejam, tiba-tiba Saipul mendengar suara perempuan yang sangat mengganggu tidurnya. "Abang, lepasin aku bang. Lepaskan Dewi bang. Dewi mohon, lepaskan Dewi bang." Saipul yang mendengarnya begitu gelisah. Suara itu sangat mengganggu. Matanya terpejam, namun telinganya sangat nyata mendengarnya. Suara tersebut terus berulang-ulang meminta maaf dan permohonan. Suara yang memilukan disertai isak tangisnya. "Bang, aku mohon, hentikan. Lepaskan Dewi. Bang." Suara itu lagi terus mengganggu tidurnya. Saipul pun terbangun. Detak jantungnya berdebar kencang. Ia sadar mungkin ini yang dikatakan oleh teman-temannya. Jika mereka hanya didatangi lewat mimpi, berupa mimpi, tapi begitu sangat nyata. Mimpi apaan aku? Gumam Saipul. Karena baru kali ini ia merasakan mimpi tersebut. Saipul terbangun menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana desa masih begitu sepi. Ditambah di luar sana gerimis sedang datang, membuat orang-orang semakin nyaman untuk mengeratkan selimutnya. Saipul menengok keluar, sedikit menyibak gorden yang menutupi kaca jendela. Cuacanya sangat dingin, bahkan Saipul beberapa kali mengusap lengannya. Saat Saipul kembali ke atas ranjang, tiba-tiba ketukan dari kaca jendela terdengar, seperti ada seseorang yang mengetuknya dari luar. Ketika Saipul hendak menyibak gordennya, tiba-tiba ketukan kembali berpindah pada pintu utama. Lantas, Saipul langsung menuju pintu depan. Tetapi sebelum ia membukakan pintu, Saipul bertanya lebih dulu. Padahal mana mungkin ada yang bertamu atau yang datang di jam segini. Apalagi keadaan di luar sedang hujan. "Siapa?" tanya Saipul setengah berteriak di depan pintu. Tidak ada jawaban yang didapatnya. Namun ketukan tersebut kembali berpindah pada kaca jendela. Saat ini ketukan pintu menjadi sebuah gedoran yang cukup keras. "Siapa itu?" tanya Saipul mendekati jendela. "Bima atau Ihsan?" tanya Saipul lagi kebingungan. Karena ia merasa di antara dua temannya itu memang suka bercanda. Saipul terlihat kesal karena pertanyaan tak dijawab. Karena pertanyaan tidak dijawab, lalu ketukan kembali berpindah ke pintu utama. Saipul yang kesal, ia hendak membukakan pintu. Tapi saat sebelum ia buka, ia mengintip lewat kaca terlebih dahulu untuk memastikannya. Dan saat Saipul mengintip, bahkan membuka gorden lebar-lebar, tak ada siapapun di luar sana. Namun rasa penasaran Saipul begitu kuat. Ia membuka pintu dan melongokkan kepala keluar, namun sama sekali tidak ada siapapun. "Bima, Ihsan, kamu itu jangan bercanda," ucap Saipul. Tidak ada jawaban. Bahkan jika itu memang benar temannya, mereka pasti akan mengagetkan Saipul. Angin malam berhembus kencang, bahkan hujan semakin deras. Perasaan Saipul sudah tidak enak lagi. Lantas ia langsung menutup pintu kembali. Saipul kembali mengintip di balik gorden. Ada seseorang yang tengah berdiri di bawah pohon manggis di depan rumahnya. Baru ia sadari jika ada seseorang yang sengaja mempermainkan dirinya. Rasa takut Saipul semakin menjadi ketika sosok itu juga memperhatikan Saipul dari jauh sambil tersenyum. Bahkan mereka sempat bertemu pandang dan membuat Saipul ketakutan. Ialah senyum itu, senyum yang dimiliki Dewi. Saipul segera naik ke atas ranjang. Bahkan ia berkali-kali mengusap matanya yang mungkin hanya halusinasi. "Ah, tidak mungkin," batin Saipul. Tapi walaupun Saipul menolak jika Dewi benar-benar gentayangan, tapi nyatanya ia bersama temannya sudah mengalami hal tersebut. Sulit dipercaya, namun itu sebuah kenyataan yang harus mereka dapatkan. Di dalam hati Saipul, ia terkadang sangat merasa bersalah. Tapi ia juga membenarkan apa yang mereka perbuat, karena semua itu ulah Dewi yang lebih dulu menghina dan memanfaatkannya. "Bang, aku datang untuk menemuimu bang. Aku tahu abang mudik. Karena ingin menemuiku, aku rindu abang." Suara lirih tersebut
persis berada tak jauh dari Saipul. Bahkan suara tersebut bukan berada di luar rumah, namun Saipul merasa jika suara itu persis di dalam kamarnya, sangat jelas di pendengaran. Saipul kian mengeratkan selimutnya. Keseluruhan ia menutupi tubuhnya dengan selimut, tapi mata yang terbuka untuk berjaga-jaga hal yang akan terjadi kemudian. "Bro, itu mata kayak kurang tidur saja sih," ujar Bima bertandang sepagi ini. Lantas Saipul langsung meminta Bima untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu ia menceritakan semuanya. "Seriusan begitu?" tanya Bima. "Iya Bim, ini aja aku masih merinding," jelas Saipul memperlihatkan pergelangan tangannya. "Nyali kamu berani juga ya, tengah malam keluar rumah buka pintu?" kekeh Bima. "Iya begitu, aku kira kamu dan Iksan yang datang," jawab Saipul. "Gak ada, buat apa juga kami ke rumah kamu malam-malam, kan bisa telepon jika terjadi sesuatu," jelas Bima, yang membuat Saipul manggut-manggut, tanda ia mengerti. "Terus apa yang kamu dilihat di luar, Pul?" ucap Bima. "Lihat penampakan, Bim. Memang nyata gentayangan. Mungkin hanya kita yang dihantui," terang Saipul menerawang jauh, mengingat-ingat kejadian beberapa waktu lalu. "Apa orang-orang juga ikut dihantuinya? Atau kita saja?" jawab Saipul lagi. "Hanya kita, bro. Orang yang terakhir kali bersamanya," jelas Bima. Memang, setahunnya tidak pernah terdengar ada penampakan di desa mereka. Sejauh ini masih aman, tapi hanya mereka berempat yang terus-menerus dihantui oleh sosok Dewi. Dan yang paling fatal akibat yang harus mereka terima ialah harus kehilangan salah satu temannya akibat depresi dan memilih gantung diri. Iya, memang harus begitu konsekuensinya. Kita harus mempertanggungjawabkan. Kita telah memperkosa lalu membunuhnya. Mungkin pilihannya nanti jika tak berakhir masuk penjara atau ikut terbunuh, jelas Saipul sudah mewanti-wanti dirinya untuk hal berkaitan dengan kejadian ini. "Sudahlah, jangan bahas Dewi terus, bahaya. Apalagi saat ini kasus Dewi lagi hangat-hangatnya dibicarakan," tutur Bima seperti kesal mendengar penuturan Saipul. "Kamu marah, Bim? Aku ingatkan," tanya Saipul. "Enggak, tapi jangan sembarangan ngomongin Dewi saja. Bahaya, Pul. Aku aja gak pernah mabuk lagi. Demi kalian semua yang mengatakan jika aku mabuk suka ngomong ngelantur, akhirnya aku turunin," ujar Bima mengembuskan napasnya. "Seharusnya kamu gak perlulah ungkap-ungkap masalah Dewi saat ini. Kita sedang berduka. Niat aku kesini pengen ajak kamu jalan-jalan, malah gak mood," sambung Bima. "Ya elah kamu, Bim. Terus kamu marah?" kekeh Saipul. Mereka asik berbincang sambil Saipul menawarkan sebuah kopi untuk dinikmati bersama dengan bulu yang Saipul bawa. Mereka sudah tidak membahas tentang Dewi. Obrolan mereka sudah seputar pekerjaan masing-masing. Bima menatap sekitar yang sepi. Lalu ia sedikit mencondongkan tubuhnya pada Saipul sembari berkata, "Menghindari kuburan Dewi." Apa? Maksudnya apa, Bim?" tanya Saipul. "Aku gak enak jika lewat bangunan itu. Serasa aku diperhatikan, ada yang ngawasin," jelas Bima. "Sejak kapan kamu merasa takut begitu, Bim?" "Setahu aku, kamu lelaki pemberani," kekeh Saipul. "Iya, aku serius, Pul. Awalnya itu beda. Perasaan aku juga tidak enak semenjak bangunan itu menjadi saksi bisu kekejaman kita," ungkap Saipul. "Bahkan pernah si dukun dengar ada suara tangisan persis di bangunan itu, Pul. Dan aku pastikan itu tangisan Dewi," ujar Bima. Saipul hanya manggut-manggut saja. Ia setengah percaya dan setengah tidak jika Dewi juga ikut meneror para warga. Sudah bisa dipastikan, sudah beberapa orang menjadi saksi. Namun sejauh ini hanya satu orang, yaitu anak remaja yang pulang dari kebun. Ditambah anak remaja tersebut cukup pecicilan. Bisa saja dia berbohong hanya untuk menakut-nakuti orang-orang. Dan yang membuat Saipul tidak meyakininya, saat pada tanggal 1 waktu itu, persis dengan kejadian Adi yang tengah mencari-cari sandal Dewi di tempat kejadian perkara tersebut, Saipul menyimpulkan jika dirinya tidak percaya pada remaja tanggung itu. Dan jikalaupun ia mendengar suara tangisan, bisa dipastikan itu ulah Adi yang mengerjai. Seingat Saipul yang terus berhubungan dengan Adi waktu itu, ia tahu jika Adi hampir maghrib baru menemukan sandal yang dicari-cari. Ia pun tahu jika target Dewi hanya orang-orang yang ikut dalam pemerkosaan itu, dan warga yang tidak tahu menau masih aman saja.
tanpa teror sedikit pun. "Kamu percaya nggak, Pul?" tanya Bima. "Enggak, Bim. Mungkin hanya pendengarannya saja," jawab Saipul seadanya. "Kalau aku percaya, karena aku selalu takut dan was-was jika lewat bangunan itu. Karena targetnya aku, Pul," tutur Bima. "Santai saja, Bim. Malas aku kalau jalan harus muter-muter kejauhan," jawab Saipul menolak. "Ya udah deh, terserah kamu saja, Pul. Aku ikut aja," ungkap Bima pasrah. Bima setuju, karena ia pikir jika ada teman, maka tidak masalah jika harus melewati bangunan sekolah tersebut. Biasanya, Bima memang lewat depan sekolah kosong itu, tetapi akhir-akhir ini, ia memilih jalan memutar karena perasaannya terus khawatir akan keselamatannya. Sore itu, Bima dan Saipul janjian untuk pergi bersama. Mereka berbincang-bincang di sepanjang jalan untuk mengalihkan rasa sepi. Saat tiba di depan sekolah kosong tersebut, mereka berdua sempat saling pandang dan sedikit memelankan jalannya. "Masih aman, Bim?" ujar Saipul melirik sekilas bangunan terbengkalai tersebut. "Iya, aman, selagi tak terjamah oleh orang," jawab Bima sedikit melajukan langkahnya. Saipul yang melihat tingkah Bima tersenyum bahkan menahan untuk tidak tertawa. Lelaki bengis itu ternyata juga takut pada hantu, bahkan trauma dibayang-bayangi sosok Dewi. Sama sekali tak menyalahkan sosok itu yang menghantui. Mereka sadar akan hal ini, yang mereka tanam akan mereka tuai nantinya. "Cepetan jalannya, Ful," ucap Bima yang berjalan lebih dulu. "Santai saja, Bim. Langit juga masih siang. Lebih banget sih kamu," jawab Saipul yang akhirnya tertawa terbahak-bahak melihat tingkah lelaki pemabuk itu. "Kamu kayak menikmatinya banget loh. Apa kamu kangen?" ledek Bima. "Kangen apanya dulu nih?" kekeh Saipul bercanda. "Kangen Dewi maksudnya," jawab Bima. "Iya, Bim. Jujur, aku kangen sama Dewi. Apalagi dulu kami sering berbalas pesan, bercerita banyak hal. Walaupun aku tahu jika Dewi hanya menanggapinya biasa saja, tapi aku sudah sangat senang," ungkap Saipul mengutarakan perasaannya. "Sudahlah, Pul. Kamu harus move on," ucap Bima menatap nyalang ke arah Saipul yang tertunduk lesu. "Emang kalian sempat berpacaran?" tanya Bima lagi. "Enggak sih, Bim. Cuma dekat saja. Karena aku yang suka ngedeketin Dewi," jelas Saipul kembali terbahak. Namun saat Saipul tertawa keras, Bima sebagai temannya bisa melihat ada kesedihan di mata pemuda pekerja keras itu. Mereka sudah tiba di kebun Bima. Kebun cabai yang luas dengan buah yang siap panen. Terdapat gubuk sebagai tempat istirahat, ada sumur dan mesin air yang sangat dibutuhkan jika waktu penyiraman. "Enak banget ya, Bim, sejauh mata memandang," ungkap Saipul. "Kalau siang emang bagus, tapi jika malam bikin ngeri," jawab Bima terbahak. "Aku metik cabai dulu ya. Kamu duduk saja di situ. Tapi jika kamu mau bantu aku, boleh," ujar Bima melirik Saipul yang sedang mengambil gambar perkebunan cabai. "Iya, nanti aku bantu, Bim. Sana duluan," jawab Saipul terkekeh. Saipul duduk di pintu gubuk sembari memainkan ponselnya dan mengupload foto yang baru ia ambil barusan. Saipul menuliskan sebuah kata pendek, namun bisa diartikan panjang. Saipul kembali memperhatikan foto itu, dan tiba-tiba dirinya iseng untuk mengambil foto Bima yang sedang belusukan di kebun cabai dengan memakai topi serta baju khas di kebun. "Lumayan, nanti buat apa gitu?" gumam Saipul tersenyum. Saipul tercenung sambil melihat Bima yang sesekali memperhatikan Saipul seperti seseorang yang patah hati. "Oi, jangan ngelamun," tegur Bima. "Enggak, Bim. Cuman aku ingat dengan TV di rumah. Udah dimatikan atau belum?" jawab Saipul bohong. Padahal pikirannya tidak seperti itu. Saipul turun dari gubuk dan ikut membantu Bima yang sudah banyak mendapatkan cabai yang berwarna merah menyala. "Nih, pakai sarung tangan," ucap Bima menyerahkan sarung tangan, dan langsung disambut oleh Saipul yang terus-menerus melamun. "Weh, bro." Iya, Bim, apaan?" tanya Saipul terlonjak kaget karena suara Bima yang nyaring. "Tangan kamu memang menyambut sarung, tapi pikiran kamu entah kemana," kata Bima. "Sudahlah, Bim. Mungkin aku masih kepikiran tentang Adi juga," jelas Saipul. Bima hanya menghela napasnya. Mendengar nama Adi disebut, seakan Bima merasa dadanya begitu sesak, bagai ada batu yang menghimpit. Tentang Adi menjadi sebuah kesedihan yang tak pernah mereka lupakan seumur hidup.
"Ihsan kapan pulang kerja?" tanya Saipul. "Sorean dia baru pulang. Ini mah mungkin sebentar lagi," jawab Bima. Mereka asik mengobrol banyak hal yang mereka rencanakan ke depannya untuk menatap masa depan yang lebih baik. "Kamu masih lama kontrak di kota?" tanya Bima. "Masih, doakan saja ya. Semoga diperpanjang dan kerjaannya tidak kelar-kelar," jawab Saipul tertawa keras bersama dengan Bima yang juga ikut-ikut tertawa. "Iya Pul, semoga sukses di kota. Banyak proyek yang dikerjakan," kata Bima dan langsung diamini oleh Saipul. Dan tak terasa, waktu terus berjalan. Semakin sore dan akhirnya mereka menghentikan kegiatannya. Saipul dan Bima hendak kembali pulang. Saipul masih kekeh ingin lewat jalan semula, walaupun Bima juga tak kalah keras untuk menolaknya. "Kita muter saja ya Pul," ucap Bima. "Enggak Bim, enggak. Aku pengen jalan ini saja, biar cepat sampai," tolak Saipul. "Udah sore banget Pul, aku takut," ucap Bima. "Dasar Bima, cemen banget sih. Setahu aku ini bukan Bima yang pernah aku kenal," ucap Saipul meledek Bima. Akhirnya Bima menuju juga. Ia memilih mengikuti Saipul karena Bima yakin mereka akan baik-baik saja jika lewat bangunan itu. Sesekali saat di jalan Bima banyak omong, tapi Saipul yang diajak ngobrol malah cuek dan tidak mendengarkan. Bima kembali memperhatikan temannya itu, sering melamun dan ada kesedihan yang mendalam di mata Saipul. "Pul, kamu tidak apa-apa kan?" tegur Bima ketika melihat Saipul menitikkan air mata. "Enggak Bim, aku tidak apa-apa. Cuman sedang kepikiran sesuatu saja," jawab Saipul mengusap air matanya dan mencoba tersenyum dan dipaksakan. "Kamu kok menangis?" tanya Bima heran. "Enggak Bim," elak Saipul kembali melanjutkan perjalanannya. Saipul jalan terlebih dahulu. Mereka kembali terdiam. Lalu saat tiba di depan bangunan kosong, tiba-tiba Bima berucap, "Kenapa kamu nurut sama kami? Kalau kamu tidak setuju dari awal, kamu boleh nolak." Langkah Saipul langsung terhenti. Ia berbalik ke arah Bima. Sangat terlihat jelas mata Saipul memerah karena menahan tangis. "Jika kamu tidak setuju dengan rencana kita waktu itu, kamu bisa nolak Pul. Bukankah kita masing-masing harus setuju? Andaikan kamu tidak setuju, maka tidak akan ada niat jahat itu." "Sudah Bim, sudah. Aku baik-baik saja kok. Jangan teruskan lagi. Itu akan menambah sakit aku," potong Saipul saat Bima belum selesai berucap. "Tapi aku yang melihat kamu galau juga ikut sakit hati Pul. Lihat diri kamu sangat menyedihkan," ucap Bima lagi. "Jikalau Dewi masih ada, kamu juga akan tetap jatuh cinta seorang diri. Ingat, selera Dewi bukan kamu," sambung Bima lagi menegaskan pada Saipul jika cintanya tidak terbalas. "Sabar Pul, nanti lambat laun jika sudah ada penggantinya, mungkin kamu tidak akan kepikiran lagi," ucap Bima lagi sembari berjalan lebih dulu. Sedangkan Saipul masih terdiam menyimak kata-kata Bima. Matanya memerah dan berkaca-kaca saat pandangan Saipul mengarah pada bangunan kosong itu. Tanpa terasa, air matanya terjatuh tak terbendung lagi. Bibirnya bergetar menyebut nama gadis yang begitu ia cintai. Tubuhnya pun lunglai dan bertekuk di depan bangunan tua tersebut. Kini, Saipul benar-benar merasakan sakit hati yang sulit diartikan. Ia mencintai Dewi, tapi dirinya juga yang telah menyakiti Dewi dan ikut melenyapkannya. "Dewi, maafkan abang," ujar Saipul tergugu. Bahkan baunya saat ini berguncang mengeluarkan unek-uneknya. "Maafkan abang Dewi, abang hilaf," lanjutnya lagi. Dan tiba-tiba ada sebuah tepukan mendarat di pundaknya. Saipul langsung mendongak melihat siapa orang tersebut. "Sudah Pul, sudah cukup, mari kita pulang," ujar Bima menguatkan Saipul. Sebagai seorang teman dekat, ia pun juga ikut bersedih. Awalnya semua itu rencana dari Bima dan Adi yang paling merasakan sakit hati. Namun, mereka berempat tetap membicarakan masalah itu lebih dulu. Tidak gegabah. Jika di antara mereka tidak ada yang setuju, maka rencana itu mungkin tidak akan terjadi. Masing-masing mereka harus kompak. Saat itu, di pembicaraan di awal, Saipul memang menyetujuinya. Andaikan Saipul tidak setuju dan tidak mau, kemungkinan besar Dewi saat ini masih bernapas. Teringat beberapa waktu lalu, entah datang dari mana rencana itu. Tiba-tiba saja ide itu muncul. Hanya sebuah kata yang spontan yang dilontarkan dan diselingi dengan candaan.
Tapi Adi dan Bima sangat serius menanggapinya dan langsung disetujui. Saipul yang hanya ikut menyimak juga setuju waktu itu. Bahkan Saipul terlihat menggebu-gebu ingin menumpahkan rasa kekesalannya. Maka kejadian waktu itu murni atas persetujuan dari mereka berempat. Namun sejak awal Saipul bisa dilihat dirinya yang paling terpukul dengan kehilangan ini. "Mari Pul, nanti bisa berabe jika ada yang lihat kamu bersimpuh di depan bangunan ini," ucap Bima sedikit mendesak. "Iya Bim," jawab Saipul berdiri dan langsung berjalan beriringan lagi. Saipul mencuri pandang bangunan itu. Kini semak-semak itu semakin rimbun, bahkan menutupi jalan menuju ke sana. Atapnya pun juga sudah hancur. Banyak tanaman liar yang menjalar di dinding bangunan sekolah tersebut. Sekolah yang dulu pernah mereka lewati bersama, bukan hanya kenangan dengan teman-temannya, namun juga pada Dewi yang dulu juga pernah menolak cinta Saipul sejak SMP dulu. "Tidak usah dilihat lagi, Ful. Nanti bertambah sakit hati," celetuk Bima sembari tersenyum. "Jujur saja aku sakit hati, Bim. Di sekolah ini awal aku ketemu dengan Dewi. Lalu di sekolah ini juga aku dipisahkan dari Dewi," jawab Saipul. Saat mereka masih membahas Dewi, tiba-tiba lalu salah satu warga yang baru pulang dari kebun. Saipul segera menghapus jejak air matanya. Tak ingin ada orang yang melihatnya dan mempertanyakannya. "Mari, saya duluan ya," ucap salah satu ibu-ibu. "Iya Bu, silakan," jawab mereka kompak. Seperginya warga tadi, Bima dan Saipul langsung pulang. Sesekali Bima kembali menasihati Saipul yang pikirannya masih pada Dewi. "Nah kan, jangan cengeng kamu Pul. Jika ada yang lihat kamu nangis, turun harga diri kamu," ujar Bima. Bima dan Saipul berpisah ketika tiba di jalan utama. Mereka pulang masing-masing. Cukup lelah bagi Saipul yang tidak terbiasa berdiri menatap cabai-cabai yang kecil-kecil, sehingga membuat mata Saipul sakit. Saipul langsung merebahkan tubuhnya. Ia akan kembali ke rumah Bima untuk pergi bersama ke rumah Adi untuk mengadakan acara tahlilan. Berbeda dengan Bima, ia tiba-tiba ikut merasakan sakit hati ketika melihat Saipul yang begitu patah hati. Bima menyesalinya, karena itu sama saja ia menyakiti temannya. "Astaga, pusing banget," keluh Bima mengusap wajahnya dengan kasar. Bima mengambil ponselnya untuk menghubungi Ihsan untuk mengajak ke acara yang diselenggarakan kirim doa untuk Adi. Acara tersebut berjalan dengan lancar. Bima, Ihsan, dan Saipul pulang bersama. Mereka berkumpul di rumah Saipul untuk nongkrong bersama, membicarakan yang tak penting. Seperginya Bima, Ihsan masih bersantai bersama Saipul yang tengah menikmati kopi yang sudah tidak panas lagi. "Pul, apa kamu besok balik ke kota?" tanya Ihsan. "Iya, tapi balik sore saja rencananya," jawab Saipul. "Aku juga mau ngerantau Pul, tapi tabungan aku belum cukup buat jaga-jaga jika belum ketemu pekerjaan di kota," jelas Ihsan. "Mau cari kerja di kota juga?" tanya Saipul. "Iya, rencananya sih begitu," jawab Ihsan. "Kenapa memangnya mau cari kerja di kota, San?" tanya Saipul sembari memperhatikan Ihsan. "Pengen saja Pul, cari suasana baru. Kalau kerja di toko begitu saja, gajian pun tidak besar," jelas Ihsan. "Tidak ada masalah kan?" tanya Saipul. "Tidak ada, murni pengen pindah saja," jawab Ihsan. Pemuda berusia lebih muda dari Saipul tersebut beberapa kali menghembuskan napasnya dan mengeluhkan capek jika dirinya dibayang-bayangi sosok Dewi. "Ya terserah kamu saja sih kalau mau merantau ke kota. Tapi sebelum dapat kerjaan di kota, saran aku jangan dilepas dulu kerjaan yang ada," jelas Saipul. "Iya, aku juga masih kerja sambil mencari-cari lowongan pekerjaan di kota yang sesuai dengan kemampuan aku," jawab Ihsan. "Iya San, nggak perlu takut. Mungkin memang kamu ketakutan dan sering salah lihat," ucap Saipul. "Aku nggak mungkin salah lihat. Penglihatan aku sangat tajam," kata Ihsan. Nggak percaya," sambung Ihsan lagi. Saipul menatap Ihsan dengan penuh tanya. Mereka terdiam. Lalu telunjuk Ihsan mengarah pada pohon manggis di depan rumah Saipul sembari berkata, "Dia mengintip kita." Mata Saipul melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Ihsan. Seketika Saipul berusaha menelan ludahnya dengan susah payah. Nampak mata memandang. Terlihat ada seseorang yang tengah berdiri menghadap rumah Saipul. Jika dipindai secara jelas, sosok itu ialah Dewi. Mata sayunya, bahkan bentuk tubuhnya. Saipul dan Ihsan saling tatap. Mereka segera mengalihkan pandangannya pada sosok itu. "Itu alasan aku yang pengen pergi dari desa ini,"
ungkap Ihsan. Aku gak mau gila. Aku stres karena sosok itu selalu muncul menghantui aku. Apa yang aku lakukan selalu takut dan was-was, sambung Ihsan. Aku ingin cepat pergi ke kota, Pul. Saipul yang mendengarnya cukup prihatin, sedangkan dirinya tenang-tenang saja saat di kota. Ia pikir teman-temannya pun juga merasakan seperti dirinya. Namun ternyata salah. Malah mereka hidup selalu penuh ketakutan dan stres berat. Iya, San. Semoga dapat kerjaan yang bagus di kota, biar bisa meninggalkan desa ini, jawab Saipul kembali menatap ke depan rumahnya. Dan sosok itu sudah menghilang. Kamu tidak pernah diganggunya kan, Ful? Tanya Ihsan. Iya, tapi hanya di sini. Jika aku di kota tidak pernah, jawab Saipul. Nah, berarti keputusan aku semakin bulat untuk segera pindah dari sini. Jujur, aku hampir gila, ucap Ihsan yang semakin hari semakin gelisah dan tak tenang. Iya, San, tapi kamu harus benar-benar dapat kerjaan yang pasti dulu, baru bisa pindah ke kota, ujar Saipul. Saipul membuka ponselnya dan masuk ke sebuah grup kota mereka. Ia sangat jarang membuka sosial seperti aplikasi Facebook dan lainnya. Saat Saipul membukanya, terpampang pengumuman orang hilang yang tak lain itu adalah Dewi. Bahkan sangat jelas dijabarkan pakaian Dewi terakhir kali sebelum dinyatakan hilang. Dewi ada di mana-mana nih, ucap Saipul sambil memperlihatkan ponselnya kepada Ihsan. Iya, Pul, benar kata kamu, dia ada di mana-mana. Bahkan aku selalu cemas, jawab Ihsan. Cemas kenapa? Tanya Saipul. Cemas dengan nyawa kita, Pul. Aku lebih takut mati daripada di penjara, ungkap Ihsan. Ya elah, San, santai saja, jangan dibuat takut gitu. Apapun alasannya, kita harus tutup mulut, kata Saipul. Iya, Pul, aku menyesal juga ikut-ikutan beginian. Padahal aku ikhlas saja ditolak Dewi, ucap Ihsan kesal pada dirinya yang menyetujui rencana besar tersebut. Percuma kamu menyesalinya, San, sudah terlanjur juga, jawab Saipul mengembuskan napasnya. Gara-gara Bima dan Adi otak dari rencana busuk itu, dan malah begini kejadiannya, ucap Ihsan begitu kesal. Bahkan ia kesal kepada Bima dan Adi yang meminta, bahkan cenderung memaksa Ihsan untuk ikut membantu dalam menjalankan rencananya. Saipul yang mendengarnya juga ikut sedih. Bukan Ihsan saja yang menyesal, namun dirinya juga. Bahkan setiap harinya rasa sesal itu kian besar Saipul simpan. Teringat Ihsan apa yang dilontarkan Bima untuk meminta agar dirinya turut ikut. Ihsan begitu ingat dengan alasan yang mengatakan jika kita adalah sahabat dan sahabat harus selalu ada. Maka dari itu Ihsan akhirnya menyetujuinya. Mereka berdua saat ini sangat merasa menyesal telah mengikuti langkah Bima dan Adi yang bukan otak dari semuanya. Bahkan semua rencana Bima yang mengarahkannya. Sedangkan Adi terus berusaha untuk meyakinkan Ihsan dan Saipul yang merasa paling keberatan. Apalagi Saipul yang terlibat begitu kecintaan pada gadis desa tersebut. Saat rencana sudah matang, akhirnya Saipul dikambing hitamkan agar bisa membawa Dewi ke tempat bangunan tersebut dengan alasan ingin bertemu serta membawakan oleh-oleh yang dipinta Dewi. Saipul berdeci pelan. Ihsan tidak benar-benar tengah menyesali perbuatannya. Bahkan pemuda itu terlihat sombong karena pernah menikmati tubuh Dewi. Seingat Saipul, Ihsan waktu itu sangat menikmatinya. Berbeda dengannya, karena di bawah tekanan Bima dan Adi, akhirnya ia juga ikut mencicipi gadis yang nyawanya sudah berada di ujung tanduk. Kok kamu nanya begitu sih, Pul? Kamu juga menikmatinya kan? Tanya balik Ihsan. Aku tidak setega sebenarnya. Sumpah aku hanya terpaksa, jawab Saipul jujur. Di saat teman-temannya memperkosa Dewi berulang-ulang dengan cara bergantian, berbeda dengan Saipul yang waktu itu hanya 2 kali. Itu pun ia memperkosanya sambil berinang air mata. Kalau tidak tega, kamu sebenarnya bisa menolak ikut atau menggagalkan rencana itu, Pul. Tapi kamu malah juga ikut menikmatinya, bahkan sampai 2 kali, ujar Ihsan meledek Saipul. Sudah, San, bicara kamu keras banget, ujar Saipul sembari menempelkan jari telunjuknya ke bibir. Lantas Ihsan lalu terdiam, lalu menatap sekitar yang sudah sepi. Ia pun sudah tidak sadar jika bisa jadi ada orang yang menguping pembicaraan mereka. Pul, aku pulang saja ya, ucap Ihsan. Emang kamu berani? Tanyanya. Ya berani dong. Nanti kalau ada apa-apa, pasti aku akan teriak, jawab Ihsan sambil melenggang pergi meninggalkan rumah Saipul.
Saipul pun sendirian. Seperginya Ihsan, ia langsung menutup pintu dan langsung menguncinya. Tidak terasa, sudah tengah malam. Padahal mereka cuma ngobrol-ngobrol tak jelas, tapi sangat memakan waktu. Saipul menoleh pada kaca yang sudah tertutup rapat. Perasaannya tiba-tiba tidak enak setelah Ihsan pergi. Apalagi ia tahu jika di luar sana ada yang tengah mengintipnya di balik pohon di pekarangan rumahnya. Saipul langsung membuang rasa takutnya. Ia akan berteriak sekencang mungkin apabila terjadi sesuatu padanya. Dan saat ia memasuki kamar, tiba-tiba